Profesional manajemen risiko yang berbahagia, selamat datang di podcast Irmapa dan The Way Academy. Channel ini akan membahas hal ihwal mengenai Irmapa. Bersama kita Ketua Umum Indonesia Risk Management Professional Association atau Irmapa, Bapak Charles Rainer Vos. Dari Pak Charles, saya akan mengulik sedetil-detilnya tentang Irmapa. Jadi tetap terus di perbincangan kami. Selamat datang Pak Charles, selamat pagi. Pagi Ibu. Apa kabar Pak? Baik Ibu. Pak Charles, banyak yang bertanya ke saya Pak mengenai Irmapa. Mungkin Bapak bisa jelaskan tentang latar belakang didirikannya Irmapa dan apa tujuannya didirikannya Irmapa Pak Charles. Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi profesional manajemen risiko. Senang bisa hadir di podcast ini bersama Ibu Witri. Ini merupakan podcast gabungan Bu ya antara Irmapa dengan The Way Academy. Iya Pak Charles. Jadi terima kasih sudah menginisiasi ini. Terlebih karena dari podcast ini saya punya kesempatan untuk memperkenalkan Irmapa kepada komunitas manajemen risiko di Indonesia. Tadi balik ke pertanyaan Ibu Witri, Irmapa itu merupakan asosiasi profesi Bu, bagi para praktisi dan profesional manajemen risiko di Indonesia. Didirikan 10 tahun lalu Bu, jadi sekarang bahkan sudah masuk ke tahun ke-11 ya. Punya satu tujuan Bu, yaitu adalah meningkatkan harkat dan martabat profesi manajemen risiko di Indonesia. Nah, dari satu tujuan mulia seperti itu, kami sebagai pengurus saat ini meyakini bahwa hal tersebut bisa tercapai jika diupayakan bersama-sama, Bu. Artinya, masyarakat akan melihat peranan dari profesi manajemen risiko juga semakin penting gitu ya, untuk ada dan berkiprah di organisasi ketika memang para profesional manajemen risiko juga bisa menunjukkan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi melalui pengendalian dan pengelolaan risiko yang dijalankan di lingkungan organisasi masing-masing. Nah, oleh karena itu kemudian apa yang dilakukan Irmapa banyak sebenarnya untuk mendukung para anggotanya untuk bisa meningkatkan kompetensi termasuk juga wawasan gitu ya melalui berbagai kegiatan, baik itu sifatnya webinar, practice sharing, sampai kepada pelatihan ya yang sifatnya praktikal, lalu kemudian penyusunan panduan dan lain sebagainya. Besar harapan kami sebagai pengurus, hal-hal tersebut memang bisa mendukung para anggota untuk bisa memenuhi ekspektasi dari organisasi di mana mereka berkarya, dan kontribusi dari para profesional manajemen risiko ini juga lebih terlihat nyata dan pada akhirnya purpose dari organisasi ini bisa tercapai gitu Bu. Mungkin kalau ada tambahan satu lagi yaitu adalah Irmapa juga memandang keberadaan Irmapa sebagai asosiasi profesi manajemen risiko di Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai tujuannya tadi, sehingga Irmapa posisikan dirinya sebagai hub untuk mempertemukan supply and demand dari berbagai pemangku kepentingan. Contoh misalnya teman-teman akademisi yang katakanlah mengampu mata kuliah manajemen risiko
juga membutuhkan ladang atau laboratorium hidup untuk melakukan riset-riset gitu ya. Tapi satu sisi pemangku kepentingan IRMAPA lainnya seperti korporasi, mereka juga membutuhkan katakanlah tenaga kerja yang memahami manajemen risiko, termasuk di dalamnya juga memerlukan pendekatan-pendekatan praktik yang memang bisa mereka terapkan. Nah, antara supply dan demand dua pemangku kepentingan ini kan sebenarnya bisa dipertemukan. Nah, harapannya IRMAPA bisa menjadi jembatan. Sehingga ketika memang sinergi antara pemangku kepentingan IRMAPA ini bisa terbentuk secara kolektif, harapannya bisa mengakselerasi peningkatan efektivitas atau kualitas penerapan manajemen risiko se-Indonesia. Nah, itu juga merupakan satu tujuan strategis yang hendak dicapai oleh IRMAPA. Mungkin mudah-mudahan penjelasan saya tentang IRMAPA bisa membuka hasanah dan wawasan para praktisi profesional manajemen risiko di Indonesia untuk kemudian berminat gitu Bu ya, bergabung di IRMAPA. Mungkin gitu Bu. Baik Pak Charles. Jadi kalau dapat saya simpulkan nih Pak Charles, tujuan dari IRMAPA itu selain menjadi hub tadi ya Pak ya, juga untuk meningkatkan harkat dan martabat profesi manajemen risiko di Indonesia melalui kontribusi yang positif kepada masyarakat ya Pak ya. Sure, Selain betul, itu Bu. menjadi organisasi yang kredibel, yang menjadi dasar dan dengan tata kelola organisasi yang baik gitu ya Pak ya. Betul Bu. Jadi kebetulan saat ini saya dipercaya sebagai ketua umum. Bagi saya ketika memimpin organisasi sebesar IRMAPA, karena kenapa saya katakan besar, karena saat ini IRMAPA melayani lebih dari 12.000 anggota Bu. Dan oleh karena itu sebagai pengurus, menurut hemat saya, hal pertama yang harus dijaga adalah profesionalisme, integritas yang kemudian diwujudkan dalam tata kelola, pelaksanaan tata kelola yang baik ya bagi pengelolaan IRMAPA sehari-hari. Itu yang selalu jadi pesan utama saya ke teman-teman pengurus. Kita punya amanah menjalankan kepengurusan ini dan hendaknya amanah ini bisa dijaga sebaik-baiknya. Jadi itu Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Charles ya sharingnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan teman-teman mungkin ada yang Bapak Ibu lain organisasi ingin bergabung dengan IRMAPA, kami persilahkan ya Pak Charles ya. Sure, betul Bu. Jadi sedikit tambahan kerjasama IRMAPA bukan hanya kepada korporasi atau misalnya dunia pendidikan tinggi, tetapi termasuk di dalamnya dengan asosiasi-asosiasi lain. Betul Pak. Gitu. Jadi khususnya asosiasi profesi, mungkin kita juga bisa contribute gitu ya dalam hal bagaimana menerapkan atau mengembangkan penerapan manajemen risiko di suatu profesi tertentu. Itu juga sudah kami jalani dengan beberapa asosiasi. So hopefully mudah-mudahan kedepannya makin luas gitu ya kerjasama IRMAPA dengan berbagai stakeholdersnya. Terima kasih Pak Charles, Sama-sama. penjelasannya begitu jelas Pak Charles. Jadi jangan ragu nih Pak Charles, kalau mau ingin gabung di IRMAPA silakan saja Pak ya. Sure, Iya. sure. Baik Pak Charles, terima kasih kepada profesional manajemen risiko yang masih ada pertanyaan. Silakan posting di kolom komentar. Kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk dukung kami untuk memproduksi konten-konten edukasi manajemen risiko. Caranya dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi podcast selanjutnya. Salam profesional manajemen risiko. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Charles.